semuanya, selamat datang kembali di channel Hatiku Percaya bersama saya Lia. Pasti kalian baik-baik aja kan, sama seperti saya di sini. Nah, saya mau sharing ke kalian tentang hal yang mungkin ini berupa pesan profetik ya. Karena tidak untuk semua orang, tapi untuk orang-orang yang dipanggil aja, yang terpanggil saja. Saya mau sharing tentang gimana caranya kita penuh dengan Roh Kudus. Jadi langkah pertama itu ketika kita percaya Yesus, mengaku dengan mulut dan hati kita sudah diselamatkan teman-teman. Karena iman kita, tapi itu semua bukan karena usaha kita, tapi hanya karena kasih karunia. Nah, yang kedua, langkah selanjutnya kita dibaptis gitu kan, tanda orang percaya. Yang ketiga, selanjutnya kita juga dibaptis yaitu dengan Roh Kudus. Dan itu ada di Injil, di setiap Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan di Kisah Para Rasul pasal 1 kita akan belajar sama-sama. Dan saya mau sharing hal ini. Sebelumnya saya mau bilang kalau saya itu bukan pendeta, saya juga bukan teologi yang ahli gitu, bukan. Tapi saya dibesarkan dari gereja yang teologianya itu kuat, dan ketika saya besar saya tiba-tiba aja dibawa Tuhan ke suatu gereja yang penyembahan dengan Roh Kudus, intim dengan Roh Kudusnya itu kuat. Jadi Tuhan dengan sendirinya mengajar saya juga melalui hamba Tuhan yang lain gitu, dan melalui keintiman juga dengan Roh Kudus. Jadi ini semua juga hasil pembacaan Alkitab saya, dan semuanya itu kembali lagi selalu kepada firman Tuhan yang menjadi dasar dari semuanya yang mau saya sampaikan ke kalian ini ya. Nah, sebelum kita mulai, saya mau mengajak kalian berdoa dulu ya teman-teman. Karena hal ini buat saya bukan hal yang mudah sebenarnya untuk disampaikan. Tapi ini yang saya alami sendiri dan ini sangat memberkati saya. Ini membuat hidup saya tuh berbeda gitu dengan yang dulu gitu. Mari kita berdoa ya. Ya Aba Bapa, ya Tuhan Yesus Kristus, ya Allah Roh Kudus. Kami percaya bahwa ini bukan kebetulan jika firman ini datang kepada teman-teman kami di YouTube, dan kami memohon pengurapan daripada Tuhan untuk saya yang menyampaikan. Engkau menyuci kuduskan saya, dan biarlah firman yang benar-benar murni, yang benar-benar ingin Kau sampaikan, dan ini semua menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patahkan juga setiap kuasa lain, kuasa asing. Tidak ada bagianmu di dalam pelayanan ini, karena semua dari hal ini, baik video ini, baik rekamannya, baik isinya, kontennya, semuanya diproteksi oleh kuasa darah Yesus untuk menjadi berkat, untuk nama Yesus dikenal, nama Tuhan Yesus dipermuliakan di dunia ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita membaca dari Kisah Para Rasul ayat yang keempat. Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia di sini adalah Yesus. Teman-teman bisa baca sendiri lebih detailnya nanti di rumah ya. Saya langsung ke ayat-ayat inti. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi di Kisah Para Rasul ini benar-benar Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikan. Ini bukan sebuah, menurut saya ini bukan sebuah saran sih. Tapi ini adalah sebuah bagian dari perintah gitu. Jadi Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem dulu, dan menyuruh mereka tinggal di Yerusalem sampai janji Bapa terpenuhi dalam hidup mereka, yaitu menantikan janji Bapa ya, yaitu Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu tidak lama lagi dibaptis dengan Roh Kudus. Apa janji Bapa? Janji Bapa di sini adalah membaptis orang-orang tersebut, rasul-rasul tersebut, murid-murid Tuhan Yesus waktu itu dengan Roh Kudusnya gitu. Waktu ini ya teman-teman, Tuhan Yesus sudah mati di salib gitu kan, dan kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga, dan ini adalah hari-hari. Kalian baca aja di bawahnya itu parikopnya, Yesus terangkat ke sorga. Jadi hari dimana Tuhan Yesus naik ke sorga meninggalkan mereka gitu. Dan pastinya ini menyedihkan kan buat murid-murid ya, ditinggal Tuhan Yesus. Dan sekaligus juga menjadi penguatan ketika Tuhan Yesus menyampaikan hal ini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pergi ke surga, tapi Tuhan Yesus menjanjikan penolong yang lain yang akan turun gitu loh. Jadi mereka harus menanti-nanti dulu di Yerusalem.
Di bawahnya ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kuasa, teman-teman. Di sini Tuhan menjanjikan kamu akan menerima kuasa. Apakah kuasa itu hanya hikmat untuk kita mengerti firman Tuhan, atau kuasa itu hanya kemampuan yang ya natural gitu, yang mungkin orang lain juga punya, cuman kita lebih berhikmat karena kita udah terima Yesus, kita tahu firman Tuhan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Apakah yang seperti itu, atau lebih yang supernatural, yang lebih daripada itu gitu. Kita akan masuk lanjut ke ayat selanjutnya ya. Dan di Kisah Para Rasul ke bawah lagi, kalian bisa turun ke bawah, lihat bahwa ada perikop rasul-rasul menanti-nanti. Jadi ketika perintah dikeluarkan, apa yang dilakukan rasul-rasul? Mereka menanti-nanti. Menanti-nanti apa? Menanti-nanti janji tadi, yaitu Roh Kudus tadi gitu. Dan di ayat 13 kalian bisa baca bahwa siapa aja yang rasul-rasul ini. Ada Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus, Simon, Yudas. Yudas bin Yakobus ya di sini. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi ada ketekunan di sini di dalam penantian itu. Kemudian yang karena di bawahnya Matias menggantikan Yudas, itu bukan yang mau kita bahas. Kita masuk ke Kisah Para Rasul pasal 2. Pentakosta. Jadi kalian pasti sudah tahu kan, di ayat ini tuh saya singkat aja cerita, kalian bisa baca sendiri. Kisah Para Rasul pasal 2, Pentakosta bicara tentang murid yang sudah menanti-nanti dengan tekun tadi. Mereka tiba di hari Pentakosta dan mereka berkumpul kalau di atas loteng Yerusalem gitu. Dan mereka yang tadi menanti-nanti tadi, akhirnya janji itu tergenapi. Dengan apa? Dengan Roh Kudus dicurahkan. Kita masuk ke ayat 4. Sebelumnya ya, ayat 3 dulu. Ayat 2 aja. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi ini tadi yang tadi itu cuma rasul-rasul yang tadi di ayat sebelumnya tadi teman-teman, yaitu di Kisah Para Rasul pasal 1 tadi ayat 13, dan juga beserta dengan murid-murid yang lain ya yang berkumpul di sini. Ada di bawahnya nanti sekitar 120 orang gitu. Dan waktu itu juga ada orang lain gitu yang mendengar. Kalian bisa lihat di ayat 6. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Bayangkan ketika rasul-rasul itu ngomong, mengucapkan bahasa yang mereka nggak pernah tahu oleh Roh Kudus tadi. Orang-orang bingung, berarti suaranya pasti gede kan kira-kira. Kenapa enggak, gimana enggak kan, karena orang-orang sampai berkerumun, wah ada kehebohan apa ini gitu kan, sehingga orang-orang berkerumun gitu. Dan mereka juga dikatakan, Alkitab katakan bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang, ayat 7, dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia. Dan banyak bahasa pokoknya ini teman-teman, mungkin ada belasan ini. Dan jadi yang mereka tadi di dalam bahasa roh mereka itu isinya adalah ayat 11 ya, tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Lalu mereka semua tercengang-cengang, ayat 12. Dan sangat teman-teman. Kalau Alkitab katakan sangat itu, saya percaya itu sangat gitu kan. Yang sangat gitu, yang ya termangu-mangu di sini kan, mungkin sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Saking kebingungannya mereka gitu. Tetapi ada orang lain yang berkata mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi ya selalu sih ada orang yang ya dipakai oleh roh lain mungkin gitu kan. Itu kan mabuk oleh anggur aja gitu paling. Nah,
tadi ya, Petrus yang orangnya dulu kalian tahu kan, dia cuma seorang biasa. Dia itu seorang tidak berpendidikan, Alkitab katakan. Dia cuma nelayan maksud saya, nelayan. Dan dia juga seorang yang dulunya menyangkal Yesus 3 kali gitu kan. Tapi sekarang dia menjadi seorang yang berani. Bangkitlah Petrus, ayat 14, berdiri dengan ke-11 rasul itu. Jadi berdiri teman-teman, dari bangkit langsung berdiri dengan 11 rasul yang lain. Dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, masih pagi. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia." Ini ayat yang sangat penting, ayat 17. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-17 berkata, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat. Mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Ini pada hari-hari terakhir teman-teman. Lanjut ke bawahnya tuh lebih yang kayak matahari, gelap, dan sebagainya. Jadi yang saya mau tekankan adalah pada hari-hari terakhir wajar kalau Tuhan mencurahkan rohnya berlimpah-limpah gitu kepada anak-anak Tuhan yang mencari Dia. Wajar ketika mungkin saya dapat karunia penglihatan. Itu bukan hal yang aneh, karena pasti banyak orang di luar sana juga yang dapat, cuman mereka nggak sampaikan aja gitu. Banyak yang dapat mimpi. Intinya roh itu dicurahkan gitu, bahkan ada yang bernubuat, anakmu laki-laki dan perempuan gitu. Nah, ini tadi bahasa roh ya, yang dicurahkan oleh Roh Kudus kepada orang-orang yang pada saat itu berkumpul di loteng Yerusalem. Dan Tuhan, Roh Kudus punya agenda. Jadi bahasa roh ini adalah salah satu tanda kita dipenuhi atau dibaptis. Pada awalnya dibaptis dengan Roh Kudus gitu. Salah satu tanda seseorang dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 2 yang kita bahas saat ini. Dan pada saat ini Roh Kudus punya agenda teman-teman buat orang-orang di sekeliling murid-murid tadi yang dibaptis Roh Kudus tadi, yang dicurahkan rohnya tadi, punya agenda sehingga Roh Kudus itu menaruh ke mulut mereka bahasa yang mereka sendiri yang mengucapkannya nggak ngerti, tapi orang yang jadi agenda Roh Kudus yang di sekelilingnya tadi itu mengerti bahasa itu. Jadi mereka kan terkejut dan mereka melihat Tuhan itu hidup ya. Tuhan itu kok memakai orang-orang yang aku tahu mereka ini orang Galilea, tapi kok bisa ngomong jelas pakai bahasa kita, dan bahasanya itu nggak cuma satu tapi ada belasan gitu kan tadi yang diucapkan tadi oleh murid-murid tadi dan jemaat yang pada saat itu ya. Nah, jadi di Kisah Para Rasul pasal 2 ini kalian bisa turun ke bawah lagi dan lihat ayat di ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Jadi dengan apa yang Petrus tadi sampaikan ketika dia tadi dibaptis oleh Roh Kudus dan disindir bahwa mereka itu mabuk oleh anggur, Petrus berdiri dengan 11 rasul yang lain menyampaikan, dan karena apa yang disampaikan Roh Kudus tadi, karena apa yang dikerjakan Roh Kudus buat melalui mereka tadi, yaitu dengan berbahasa roh tadi, itu kena gitu loh ke orang-orang ini gitu, yang Roh Kudus punya agenda terhadap orang-orang di sekelilingnya, sehingga orang-orang tadi menerima perkataannya ketika setelah Petrus menjelaskan gitu kan apa yang terjadi, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Banyak banget loh teman-teman. Pada saat itu yang Alkitab katakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Jadi rasul yang tadinya biasa-biasa aja, yang Petrus itu ketika Tuhan Yesus hilang dari kubur itu dia balik lagi loh ke pekerjaan dia, jadi nelayan lagi gitu kan. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Petrus waktu itu, yang waktu gembalakanlah domba-dombaku itu, ketika Petrus
balik ke pekerjaannya gitu dan diingatkan lagi sama Tuhan Yesus gitu. Jadi mereka berubah teman-teman, dari yang tadinya seperti apa jadi yang seberani ini. Dan dikatakan di ayat 43 tadi, sedangkan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda gitu. Saya nggak mau fokus ke mujizat dan tanda ya, tapi hal itu memang akan terjadi sih ketika orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu mengikuti teman-teman, karena Roh Kudus itu adalah roh kuat kuasa. Nah, kita masuk ke selanjutnya ya teman-teman. Jadi saya bagikan lagi di Kisah Para Rasul pasal 13. Kalian bisa lihat bahwa Petrus itu juga saking roh kuat kuasa tadi di dalam dia, di ayat pasal 3 ya, menyembuhkan orang lumpuh. Jadi orang lumpuh sama Petrus disuruh bangkit, terus orang itu berjalan, dan itu menjadi heboh gitu. Karena orang lumpuh tadi bersaksi, dan akhirnya Petrus dan Yohanes dibawa ke mahkamah agama gitu. Dan Petrus di situ juga bisa menyampaikan lebih banyak lagi gitu tentang Yesus, supaya banyak lagi yang mendengar. Dan itu juga agenda Roh Kudus gitu. Jadi sebenarnya tujuan kita dipenuhi Roh Kudus itu kita jadi berani untuk memberitakan Injil. Kita juga diperlengkapi untuk melayani gitu. Terus kita baca di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 30 dan 31. Setelah Petrus dilepaskan, mereka berdoa gitu kan, mereka menyembah Tuhan. Dan ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi penuh dengan Roh Kudus semua dari mereka, dan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, tadi jelas banget kan tujuan kita dipenuhi Roh Kudus, untuk kita memberitakan firman dengan berani, bukan karena kita hebat, tapi karena ada roh yang berkuasa di dalam kita gitu. Saya masuk ke Kisah Para Rasul pasal 10 tentang Petrus dan Kornelius. Jadi di Kaisarea kalian bisa baca, karena saya waktunya singkat, jadi saya mau langsung aja ke poin. Ini tentang Kornelius, seorang saleh gitu. Dia tuh perwira pasukan Italia. Ia dan seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia banyak memberi sedekah kepada umat Yahudi. Senantiasa juga ia seorang yang berdoa kepada Allah. Dia dapat penglihatan, kemudian akhirnya Petrus juga dapat penglihatan. Kalau di bawahnya kalian baca juga. Dan kita masuk ke ayat 24. Jadi Kisah Para Rasul 10 ayat 24. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Mereka tadi adalah orang yang diutus oleh Kornelius untuk menjemput Petrus, dan juga bersama Petrus dan teman-teman yang lain gitu. Jadi mereka udah nyampe ke Kornelius, dan Kornelius sedang menantikan mereka. Juga dia memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya. Jadi menurut kalian ada berapa orang di rumah Kornelius? Ada banyak orang, karena ada Kornelius dan seisi rumahnya pasti, terus ada sanak saudaranya juga diajak, dan sahabat-sahabatnya juga berkumpul gitu. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Jadi mungkin saking ada urapan itu ya, jadi Kornelius itu kok sampai sujud gitu. Tapi sebenarnya bukan Petrus yang kita sembah. Dan Petrus juga tahu gitu kan, bangunlah, aku hanya manusia saja gitu di ayat selanjutnya. Nah, dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Saya tekankan poin yang banyak orang gitu ya teman-teman, supaya nanti bisa nyambung ke bawah gitu, ke hal yang mau saya sampaikan. Ayat 44, ketika Petrus sedang berkata demikian, ini ayat sebelumnya kalian bisa baca, Petrus menyampaikan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang lahir gitu dari seorang Maria, dan dia itu mati sebelum mati gitu. Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat dan membuat banyak orang juga percaya, mengajar gitu, dan mati bangkit pada hari yang ketiga. Itu yang disampaikan oleh Petrus. Dan ayat 44, ketika Petrus berkata sedang, teman-teman, ketika Petrus sedang berkata demikian, jadi Petrus tuh sampai di titik di mana ayat 43 isinya tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Poin yang paling penting yaitu bahwa siapa percaya kepadanya
ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama Yesus. Jadi poin yang penting dari Injil adalah ketika kita percaya dosa kita sudah diampuni gitu kan. Ketika dia sedang bicara, Petrus masih mau lanjut sebenarnya, mungkin mau membahas hal lain lagi gitu kan. Walaupun hal poin-poin sudah tersampaikan, tapi karena apa yang disampaikan oleh Petrus itu sudah hal yang paling penting gitu ya, dan Roh Kudus membuka, sudah orang-orang ini juga hatinya sudah terbuka gitu kan. Dan ketika mereka mendengar itu, mereka pasti mengaminkan gitu kan. Dan ketika ada hati yang mengaminkan, ketika ada hati yang terbuka untuk Injil, pada saat itu turunlah Roh Kudus. Jadi ayat 44, turunlah Roh Kudus ke atas. Apakah sebagian teman-teman? Apakah 3 orang? Apakah 10 orang? Di sini dikatakan tidak. Ayat 44 jelas berkata, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang tersebut berkata kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Jadi di bawahnya lagi mereka dibaptis dengan air. Jadi terima Roh Kudus dulu baru dibaptis dengan air. Nah, tadi yang mau saya tekankan adalah dicurahkan Roh Kudus. Tanda-tandanya orang-orang tadi berbahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi di sini ada tanda-tanda berbahasa roh. Tapi bahasa roh di sini nggak dibilang ada bahasa Jepang, bahasa Prancis, bahasa Belanda, bahasa Jerman, nggak dibilang kayak gitu kan teman-teman. Dan jadi menurut saya ini yang saya simpulkan sejauh ini dulu ya dari apa yang firman Tuhan katakan, bahwa bahasa roh itu ditaruh ke dalam mulut orang-orang gitu, ke dalam mulut kita. Dan itu tergantung Roh Kudus mau menaruhnya seperti apa. Apakah bahasanya bahasa yang mungkin kedengarannya sama dengan yang orang lain sampaikan gitu karena tujuan tertentu, kita kan nggak tahu. Tapi yang pasti di dalam Korintus di dalam 1 Korintus dikatakan ya bahwa orang yang berbahasa roh itu juga dia sedang mengucapkan hal-hal yang rahasia kepada Allah gitu. Jadi bahasa roh itu juga fungsinya untuk menyampaikan hal-hal yang rahasia. Yang pertama tadi untuk Tuhan membuka mata orang-orang atau mau menjadi agenda Roh Kudus untuk menobatkan orang-orang yang di sekitar rasul-rasul yang berbahasa roh tadi, itu satu. Yang kedua juga ada tujuan lain untuk orang-orang itu jadi intim dengan Tuhan karena mereka menyampaikan hal-hal yang rahasia. Juga firman Tuhan ayat lain berkata keluhan-keluhan yang tak terucapkan kita sampaikan ketika kita berbahasa roh gitu. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan ke mereka mendengar. Jadi mereka tuh tahu, oh Roh Kudus ini sedang dicurahkan. Dari mana mereka tahu? Karena rasul-rasul itu mendengar mereka, orang-orang tadi berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah gitu. Jadi jelas Petrus mengatakan, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus gitu. Nah, jadi saya mau jelaskan di sini kata menerima Roh Kudus ya teman-teman. Karena ketika kita udah percaya Yesus, kita juga menerima Roh Kudus di dalam kita. Tapi itu menerima dalam arti indwelling ya. Kalau mungkin kalian lebih ngerti menjelaskannya. Tapi yang pasti juga orang yang udah terima Yesus, dia juga udah menerima Roh Kudus. Tapi yang tadi saya sampaikan di awal bahwa hal ini mungkin ada ya untuk panggilan untuk beberapa orang aja dari kalian gitu, nggak untuk semua orang gitu. Bahwa Roh Kudus sebenarnya juga rindu untuk memang tercurah secara supranatural kepada kita gitu. Yang tanda-tandanya tadi dari 2 kasus di Alkitab tadi jelas-jelas ada manifestasi. Manifestasi itu adalah sesuatu yang nampak keluar gitu dari sikap mereka, yaitu dengan mulut mereka yang berbahasa roh, atau dengan ya sesuatu sampai mereka mungkin gerak-gerak getar-getar kok jadi sampai goyang tempat itu. Kita masuk lagi ke Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 15. Ini jadi Petrus itu kayak kayak ditanya-tanyai gitu kan sama orang-orang di rasul-rasul gitu di Yudea, dan dia menjelaskan, kemudian Petrus menjelaskan kenapa dia berani bergaul dengan orang di luar orang Yahudi gitu, karena Cornelius tadi kan bukan orang Yahudi gitu. Lalu Petrus, saya mau tekankan ke ayat 15,
Kisah Para Rasul 11 ayat 15. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar itu, mereka menjadi lega, menjadi tenang gitu. Nah, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Jadi apa yang dimaksud oleh Petrus ini dengan perkataan ini? Ya bahwa Roh Kudus yang tercurah ke atas mereka yang kemarin terjadi di rumahnya Cornelius itu tuh adalah janji Bapa yang dulu di Kisah Para Rasul pasal 1 dan di setiap Injil di Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu juga yang terjadi gitu. Ya udah terjadi, udah tergenapi pada saat ini gitu, yaitu bahwa Roh Kudus tadi tercurah ke atas bangsa lain juga sama seperti dahulu, kata Petrus, ke atas kita. Jadi ke atas Petrus dahulu itu yang mana teman-teman? Yang tadi yang di Kisah Para Rasul pasal 2 yang di loteng Yerusalem tadi. Jadi itu sama. Petrus sendiri bilang sama seperti dahulu ke atas kita. Jadi sebenarnya itu sama gitu. Jadi kalau dulu di Kisah Para Rasul pasal 2 itu tercurah buat Petrus dan orang-orang pada saat itu, tercurah juga pada saat ini buat Cornelius. Ya jangan heran kalau sampai sekarang pun masih tercurah ke atas saya, ke atas teman-teman yang terpanggil gitu. Karena apa? Karena dengan Roh Kudus kita tuh bertobatnya tuh memimpin kepada hidup. Jadi pertobatan yang penuh dengan apa ya? Kemampuan yang dari Roh Kudus, kita dimampukan menang atas masturbasi, atas dosa onani, atas dosa gay, lesbi yang nggak mungkin natural tuh nggak mungkin teman-teman, susah yang kayak gitu memang, dan itu butuh Roh Kudus kalau menurut saya ya. Kalau orang-orang mungkin yang udah jatuh ke dalam dosa kayak pernah membunuh orang, suka membunuh orang itu susah kalau tanpa Roh Kudus. Kalau buat saya ya, kalau ini penilaian saya. Nah, tapi kalau bersama Roh Kudus semuanya itu mungkin gitu. Dan untuk lebih dari itu lagi, kita dipanggil untuk bersaksi, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Bahkan Roh kuat kuasa itu juga membuat kita berani berdoa buat orang sakit, berani berdoa ketika diutus ke orang jahat mungkin. Karena kita apa? Kita disertai Roh Kudus, jadi kita nggak takut gitu. Nah teman-teman, karena keadaan ya, kamera saya baterainya udah habis. Ini juga udah mulai mau jam 7 malam, kita mau sarapan karena kita tadi cari kita olahraga tadi, naik sepeda keliling-keliling sekitar rumah aja, dan saya butuh tempat yang tenang untuk bisa menjelaskan ini semua. Dan saya juga seneng kalau ngajak kalian ke tempat-tempat yang segar kayak gini supaya kalian juga bisa nangkap firman Tuhan ini, nggak cuman serius tapi juga santai gitu dan menikmati firman ini. Semoga firman ini menjadi berkat buat kalian. Ini masih part 1, saya akan masuk ke part 2 teman-teman, dan nantikan juga part 2-nya ya. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.